Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat belajar? Tentunya masih dong. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama di rumah masing-masing ya, karena kondisi masih pandemi. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari teks iklan, yaitu materi menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Yang namanya pesan itu kan tersurat, ada yang tersirat. Biasanya pesan secara langsung ataupun secara tidak langsung, visual ataupun non visual. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan itu ada beberapa macam, tetapi yang pertama itu iklan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat deskripsi dan kalimat persuasi. Yang namanya deskripsi, kalimat biasanya menguraikan sebuah produk atau mendeskripsikan sebuah produk secara detail, secara spesifik, supaya apa? Mudah dipahami. Biasanya hal-hal yang bertele-tele biasanya ada beberapa kalangan yang susah memahami, makanya iklan dibuat menggunakan secara deskripsi. Kemudian yang kedua itu kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif, arti kata persuasif itu mengajak. Berarti kalimat persuasif itu mengajak seseorang atau membujuk masyarakat atau orang-orang untuk memakai atau menggunakan produk yang telah diiklankan atau dibuat oleh sebuah perusahaan. Berarti apa? Misal iklan deterjen X. Nah, berarti itu deterjen X itu diiklankan oleh sebuah perusahaan A, bahwa deterjen X itu memiliki kemampuan mencuci baju itu dengan kekuatan misalnya 20 kali kekuatan tangan. Nah, itu otomatis secara tidak langsung itu akan menarik pembeli, mengajak pembeli, deterjen X itu sangat bagus ya, mudah untuk mencuci pakaian. Itu mengajak. Nah, itu dijelaskan secara detail. Kemudian masuk ke unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan meliputi beberapa jenis. Yang pertama itu sumber, kemudian yang kedua pesan, yang ketiga media penerima, kemudian efek, kemudian umpan balik, dan konteks. Yang pertama, sumber adalah pemasang iklan. Berarti pemasang iklan, namanya pemasang itu berarti manusia. Misal pemasang lampu, pemasang ini, pemasang itu, berarti otomatis manusia. Berarti kalau masuk sini berarti pemasang iklan itu orang atau organisasi yang memberikan sebuah dana untuk memasang iklan. Nah, berarti jika kita memasang otomatis ada yang menyuruh. Kemudian pesan, biasanya pesan itu perkataan atau kata-kata yang disampaikan dalam sebuah iklan. Bagaimana sih kata-kata tersebut bisa
mengajak konsumen atau masyarakat membeli produk yang sedang diiklankan. Biasanya pesan yang disampaikan melalui kata-kata. Selanjutnya masuk ke yang ketiga ya, masuk ke media. Media itu sarana yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau seseorang yang sedang mengiklankan sebuah produk. Biasanya sarana yang digunakan itu bisa melalui media cetak ataupun elektronik. Contoh, melalui media cetak berarti kita menyampaikan melalui tabloid, surat kabar, atau majalah, ataupun yang lainnya. Kalau elektronik berarti bisa melalui televisi, melalui HP, dan bisa juga melalui jaringan internet. Kini kita sudah berada di era digital ya, berarti kita itu akan mudah mengakses berbagai iklan. Kemudian yang selanjutnya itu penerima. Penerima itu berarti sekelompok orang yang menjadi sasaran objek iklan. Siapa sih sasarannya? Misalnya iklan mainan X. Nah, mainan itu otomatis sasarannya kita itu ke siapa sih? Ya otomatis kita ke anak-anak. Gak mungkin kan orang dewasa yang usianya udah 40-an tahun masih mau memainkan mobil merek X. Nah, enggak kan, otomatis sasaran kita itu menuju ke anak-anak. Nah, sebuah iklan itu sasarannya biasanya tergantung jenis iklannya. Kalau anak-anak otomatis ya sasarannya ke anak-anak. Iklan tentang dewasa otomatis sasarannya ke dewasa. Kemudian masuk ke efek. Yaitu efek apa? Perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Efek itu biasanya terjadi atau timbul secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang langsung otomatis jika penerima atau masyarakat melakukan efek langsung berarti langsung kita percaya dengan apa yang diiklankan. Kalau tidak langsung berarti kita masih berpikir-pikir, oh benar nggak sih begini, benar nggak begitu, kira-kira benar nggak sih kata-kata yang ada di dalam iklan bahwa kita jika ini terjadi langsung ini. Kemudian yang terakhir itu umpan balik. Ya, umpan balik itu berarti tanggapan langsung dari masyarakat atau orang atau individu melalui respon. Nah, yang namanya respon atau tanggapan itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti suatu masyarakat itu percaya atau menyukai apa produk yang diiklankan oleh seseorang. Kalau negatif otomatis masyarakat tidak tergiur. Ngapain sih beli ini itu. Nah, itu berarti responnya negatif. Kalau positif otomatis masyarakat itu akan membeli barang atau jasa yang diiklankan. Kalau biasanya responnya negatif berarti masyarakat masih berpikir-pikir atau bisa jadi sama sekali tidak membeli barang atau produk yang diiklankan. Dia masuk ke penyimpulan dan maksud sebuah iklan. Nah, biasanya pola penyajian iklan itu sangat beragam. Beragam itu maksudnya bermacam-macam. Nah, berdasarkan isinya seperti yang
anak-anak pelajari di materi sebelumnya, itu iklan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama pemberitahuan, kemudian yang kedua layanan masyarakat, dan yang ketiga itu penawaran. Klasifikasi iklan itu dibagi menjadi 2, iklan strategis dan iklan taktis. Iklan strategis yaitu iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra positif dari sebuah perusahaan. Biasanya di sini untuk memperhatikan paling utama dalam jangka panjang adalah memosisikan merek serta membangun pangsa pasar kepada masyarakat atau konsumen, dan biasanya itu untuk mengundang masyarakat untuk menikmati hubungan atau menikmati merek-merek yang tersedia serta meyakinkan masyarakat bahwa merek yang sedang dipromosikan itu merupakan merek yang terbaik atau paling baik. Yang kedua itu iklan taktis, dirancang apa? Untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon. Biasanya iklan taktis itu bertujuan untuk mendesak masyarakat supaya segera membeli. Yang namanya mendesak berarti diburu-buru. Oh, segera dong beli ini, segera dan segera. Berarti itu mengharuskan masyarakat membeli. Biasanya iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen pada umumnya supaya konsumen segera memberikan respon pada hari pertama ketika iklan tersebut ditayangkan atau ditujukan atau dipasang pada sebuah misalnya alat elektronik ataupun media cetak. Nah, iklan selain bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga berpengaruh untuk pembentukan sebuah gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang. Iklan yang pertama itu tujuannya ada iklan fungsional dan iklan transformasional. Iklan fungsional memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik sebuah produk. Berarti apa? Ciri-ciri dari produk tersebut itu apa saja sih? Nah, manfaatnya apa jika konsumen atau masyarakat membeli produk tersebut? Misal, manfaatnya dapat memutihkan kulit yang hitam menjadi sangat glowing. Nah, itu contoh manfaatnya. Kemudian fungsi transformasional itu berusaha untuk mengubah sikap atau pola pikir yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek atau gaya hidup. Nah, berarti apa pola pikir masyarakat? Di sini itu berusaha, sebuah iklan berusaha mengubah pola pikir masyarakat. Nah, teks iklan, misal contoh ya, motor merek A. Nah, itu termasuk ke dalam kategori iklan poster transformasional karena bertujuan mengubah sikap masyarakat untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, di sini responnya itu berharap supaya masyarakat beralih dari produk merek A atau merek X berubah menjadi produk merek A. Terima kasih. Selalu semangat belajar dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena apa? Menyerah itu
biasanya tanda tak mampu. Kalau mampu berarti kalian selalu berusaha semangat menggapai cita-cita yang kalian inginkan.